Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul aplikasi penjualan dekorasi rumah berbasis mobile. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri itu Galang Hairi Montolinggi dengan NIM 5314 23020. Dan teman saya itu ada Muhammad Hairul Azari Ali dengan NIM 5314 23016. Oke, selanjutnya ini ada deskripsi singkat dari aplikasi ini. Aplikasi penjualan dekorasi rumah merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membeli berbagai produk dekorasi rumah secara online. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat katalog produk, mencari dekorasi sesuai kebutuhan, melihat detail dan harga produk, serta melakukan pemesanan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada aktor sistem. Di sini ada dua aktor, ada customer dan admin. Customer sendiri adalah pengguna aplikasi yang melakukan pemesanan dan pembelian produk dekorasi rumah. Dan admin di sini yang mengelola aplikasi yang mengatur produk, pesanan, dan data pengguna. Selanjutnya itu ada masalah dan solusi. Masalah di sini, toko dekorasi rumah yang saat ini masih melayani pemesanan secara manual melalui chat atau datang langsung ke toko. Hal ini membuat pengunjung yang ingin memesan barang dari rumah sering mengalami kesulitan, seperti harus menunggu balasan admin untuk ketersediaan produk dan konfirmasi pesanan. Proses ini memakan waktu dan kurang praktis, sehingga diperlukan sebuah aplikasi pemesanan berbasis mobile agar pengunjung dapat memesan barang dari rumah dengan mudah, cepat, dan terstruktur. Yang kedua itu ada solusi. Untuk mengatasi masalah pemesanan barang dekorasi rumah yang masih manual, toko memerlukan sebuah aplikasi pemesanan dekorasi rumah bebas mobile. Yang pertama itu membangun sistem pendaftaran akun menggunakan email atau nomor HP agar pengguna dapat mengakses aplikasi dari rumah. Yang kedua itu menyediakan fitur login untuk menjaga keamanan dan memudahkan pengguna mengelola pesanan mereka. Yang ketiga itu membuat daftar produk dekorasi rumah dengan foto dan harga agar pengguna dapat melihat pilihan barang secara detail sebelum membeli. Dan keempat itu ada menyediakan form pemesanan dengan metode pembayaran yang sederhana agar proses pembelian lebih mudah dan praktis. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian mockup Figma-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi penjualan dekorasi rumah. Kemudian kita ke halaman login. Jika pengguna belum login, maka harus daftar terlebih dahulu. Setelah itu menunggu kode OTP dari email. Setelah diverifikasi, kemudian lanjut ke login. Dan setelah eh, dengan login menggunakan username dan password. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi ini, di mana pada aplikasi ini kita dapat melihat kategori dan filter kategori dan katalog produk. Kemudian setelah itu kita bisa melihat detail dari produk tersebut. Yang selanjutnya kita bisa melakukan pesan. Ya, ini di pesan ini kita bisa memilih alamat, kemudian metode pembayaran, dan kita bisa melihat total tagihan. Seperti kita pesan akan menampilkan seperti ini dan akan menampilkan halaman detailnya. Nah, kemudian selanjutnya sini ada fitur keranjang, di mana kita bisa memasukkan beberapa produk sekaligus yang kemudiannya akan dipesan, ya seperti tadi atau tampilannya. Oke, kemudian selanjutnya ke halaman pesanan. Di halaman pesanan ini kita bisa melihat pesanan yang telah kita pesan sebelumnya dan juga yang saat ini. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan pesan kembali, kita bisa tekan pesan ini dan akan menampilkan halaman checkout. Dan jika ingin melihat detailnya, kita bisa melihat detail dari pesanan tersebut. Oke, selanjutnya terakhir itu adalah halaman profil. Jadi halaman profil ini kita bisa melihat informasi profil dan informasi pribadi dari nama lengkap, username, email, nomor HP, dan juga alamat. Oke, kemudian selanjutnya kita ke tampilan dari dashboard adminnya. Oke, ini pertama ada dashboard dari admin. Pada dashboard ini kita bisa melihat ada chart total pesanan untuk bulan, total pesanan untuk bulan ini juga bisa. Kemudian total produk, ada total pendapatan, dan grafik dari penjualan. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat manajemen kategori. Di sini ada tabel kategori yang menampilkan semua kategori dari nama kategori produk yang terkait dengan kategori tersebut. Kemudian kita bisa melakukan aksi tambah data dengan masukkan nama kategori dan simpan, kemudian akan tertambah. Kemudian kita bisa melakukan edit dan hapus data. Oke, selanjutnya masuk ke halaman manajemen produk. Untuk manajemen produk ini kita bisa melihat nama produk, harga, stok, dan aksi. Nah, kemudian kita bisa melihat detail dari produk tersebut. Jika kita gambar mata, maka kalau masuk ke halaman detail produk, nah detail produk ini ada dari gambar produk, pertama ada foto utama, kemudian foto tambahan, kemudian foto lainnya. Kemudian di sini ada informasi produk dari nama produk, harga, kategori, stok, warna, dan deskripsinya. Kemudian kita bisa lakukan hapus dan edit dari sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan data.
Untuk menambahkan data, pertama kita bisa menginputkan nama produk, kemudian harga, kemudian kita bisa pilih kategorinya berdasarkan kategori yang sudah kita tambahkan di manajemen kategori produk ini di sini. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan jumlah stoknya, dan untuk warnanya kita bisa menambahkan warna eh, yang sesuai dengan produk tersebut. Jika produk tersebut memiliki warna lain seperti merah atau warna biru, kita bisa tambahkan di sini merah, kemudian tambah warna, akan bertambah kolom juga, dan kita bisa menuliskan nama warnanya. Kemudian kita bisa upload foto, ya foto utama, kemudian foto lainnya juga. Kemudian kita bisa menuliskan deskripsi. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat halaman edit. Untuk halaman edit sama seperti sebelumnya. Kemudian kita bisa menghapus data produk tersebut. Oke, selanjutnya kita ke halaman pesanan. Nah, di pesanan ini kita akan ditampilkan berupa chart dari tiap-tiap pesanan, dan tiap-tiap pesanan ini kita bisa lakukan, yaitu menggunakan tombol aksi, yaitu kita bisa melakukan yang pertama di sini akan menampilkan proses atau statusnya ini menunggu. Nah, kalau kita tekan maka status akan berubah menjadi dikirim, berubah jadi diproses, dan ketika kita tekan dikirim ini maka status akan berubah dikirim, dan ketika kita tekan selesai maka otomatis statusnya juga akan selesai. Nah, jika kita menekan tombol batal maka pesanan tersebut akan dibatalkan. Oke, kemudian kita bisa lihat detail dari pesanan tersebut. Ya, ini informasi pesanan, ada nama pelanggan, email, alamat pengiriman, nomor HP dari pelanggan, metode pembayaran, dan status pesanan. Kemudian tanggal bayarnya. Di sini ada produk yang dipesan, informasi dari produk yang dipesan, ada foto produk, nama produk, warna yang dipilih, kemudian jumlah, dan total harga. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari mockup untuk tampilan halaman utama dan dari dashboard admin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ERD dari aplikasi yang telah kami buat. Pertama di sini ada entity untuk user, di mana user memiliki atribut seperti role, alamat, password, nomor HP, email, username, nama, dan ID user sebagai pemilik key. Kemudian memiliki relasi ke keranjang, di mana relasinya yaitu one to one, di mana user bisa memiliki satu keranjang. Kemudian di keranjang ini kita memiliki atribut ID user dan ID keranjang sebagai pemilik key-nya. Kemudian entity keranjang ini memiliki relasi dengan detail keranjang, di mana relasinya yaitu one to many. Banyak detail dari keranjang. Dan untuk atribut dari detail keranjang ini kita memiliki detail ID, kemudian ID detail keranjang sebagai pemilik key, kemudian ada ID produk, ada ID keranjang yang sebagai foreign key-nya, kemudian ada jumlah. Kemudian detail keranjang ini memiliki relasi dengan produk yaitu one to many, di mana produk ini memiliki atribut ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, kemudian deskripsi, harga, stok, gambar, dan warna. Kemudian produk ini memiliki relasi dengan kategori yaitu many to one to many. Kategori memiliki satu kategori bisa memiliki banyak produk, di mana kategori ini memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Kemudian di sini ada detail pesanan yang memiliki relasi dengan produk yaitu one to many. Nah, detail pesanan ini memiliki ID detail pesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah, dan harga. Kemudian di sini ada pesanan, entitas pesanan yang memiliki 4 relasi, yaitu dengan pengiriman, pembayaran, detail pesanan, dan user. Pertama di sini ada relasi dengan user, di mana satu user bisa melakukan banyak pesanan. Untuk atribut pesanan ini ada tanggal pesanan, ID pesanan sebagai primary key, kemudian status pesanan, ID user sebagai foreign key, dan total harga. Kemudian untuk relasi pesanan ke detail pesanan itu one to many, masuk pesanan bisa memiliki banyak detail. Kemudian pesanan memiliki primary ke entitas dari pengiriman, yaitu one to one, di mana pengiriman ini memiliki atribut ID pengiriman sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, alamat pengiriman, deskripsi, status pengiriman, dan tanggal kirim. Kemudian sini terakhir ada pembayaran yang memiliki relasi dengan pesanan, yaitu one to one, di mana pembayaran ini memiliki atribut yaitu ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ada ID pesanan sebagai foreign key, metode pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Oke, jadi ini adalah KRD dari aplikasi pemesanan dekorasi rumah. Selanjutnya, Gancat ini menunjukkan alur perencanaan dan pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi yang disusun secara bertahap. Proyek dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan aplikasi yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan utama sistem. Selanjutnya dilakukan analisis fitur, customer, dan admin untuk merancang fungsi yang sesuai dengan masing-masing pengguna. Tahap berikutnya adalah penyesuaian RD dan kebutuhan dan perencanaan user flow aplikasi yang berfokus pada struktur data alur penggunaan aplikasi. Setelah perencanaan selesai, proses dilanjutkan dengan
pembuatan UI UX sebagai visualisasi tampilan aplikasi. Setelah prototipe selesai, dilakukan review dan evaluasi prototipe untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Kemudian revisi prototipe sebagai penyempurnaan desain. Proyek ditutup dengan tahap validasi kesesuaian dengan RD serta finalisasi dokumentasi dan presentasi sebagai hasil akhir yang siap dipresentasikan. Oke, selanjutnya terakhir sini ada kesimpulan, yaitu aplikasi penjualan dekorasi rumah memudahkan customer dalam melakukan pembelian produk dekorasi secara online dengan cepat dan praktis. Kemudian selain itu, aplikasi ini mampu membantu admin dalam mengelola produk, pesanan, dan data pengguna, sehingga proses penjualan dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.